Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari surat Filemon. Kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat yang ke-7, sekarang mulai ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita sama-sama baca ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 2, 3. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripada aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagiku, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Kita akan bahas ayat per ayat. Sekarang kita mulai dengan ayat 8 sampai ayat 9a. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripada. Ini terkait, lagi-lagi ingat latar belakang, ini terkait dengan masalah Onesimus. Dan Paulus mengatakan bahwa dia bisa saja memerintah Filemon untuk melakukan itu di dalam Tuhan. Di dalam Kristus dia mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah, karena jabatannya di dalam gereja itu lebih tinggi. Dia juga dari sisi umur dia lebih tua. Lalu juga dari sisi rohani dia juga yang memberitakan Injil kepada Filemon. Maka dia memang dikatakan di dalam Kristus aku punya kebebasan penuh untuk memerintahkan padamu. Dia rasul, dia mempunyai hak untuk memerintah, tapi dia lebih senang untuk tidak menggunakan otoritasnya. Dia lebih senang untuk meminta ketimbang menggunakan otoritas. Sehingga Filemon bukannya mau melakukan karena terpaksa, tapi karena kerelaan. Ya, ini penting sekali bahwa misalnya A memerintah B, kalau itu perintah sedangkan A ini orang yang punya otoritas, maka B ini mau tidak mau dia taat. Misalnya bos di kantor, dia memerintahkan anak buahnya, mau tidak mau anak buahnya akan atau harus taat. Tapi persoalannya apakah ketaatan anak buah ini taat dengan rela atau taat secara terpaksa? Di sini tidak ada soal. Pokoknya si A memerintahkan harus lakukan ini. Nah, di situ Paulus bilang di dalam Kristus sebagai rasul, dia sebenarnya punya hak memerintahkan, dan Filemon rela atau tidak mesti mau untuk melakukan, tapi dia memilih meminta, tidak memakai otoritasnya itu. Calvin mengomentari ini dengan mengatakan, oleh teladannya dia menunjukkan bahwa pendeta-pendeta harus berusaha untuk menarik murid-murid dengan lembut daripada menyeret mereka secara paksa dengan kekuatan. Nah, ini menarik ya, bahwa lebih baik menarik dengan lembut daripada menyeret dengan paksa. Sebagai pemimpin gereja, saya bisa saja memerintahkan Pak Lomi jadi ketua panitia Natal. Setuju atau tidak setuju? Terima. Bisa saja. Tapi susah ya, biasa cari panitia itu susah ya. Baku tarik, baku hela sedemikian rupa. Biasanya begitu kalau ada panitia. Nah, maka hamba Tuhan sebenarnya bisa saja punya otoritas untuk memerintahkan. Tapi di sini daripada menyeret, lebih baik meminta. Ada panggil baik-baik, lalu minta tolong. Nah, itu jauh lebih baik daripada memaksa sehingga mendapatkan ketaatan yang terpaksa. Sebetulnya ini bukan hanya untuk pendeta, tapi kalau bisa juga untuk seadanya majikan, atasan atau bos. Ya, lebih baik meminta sehingga orang yang diminta melakukan dengan kerelaan daripada memerintah sehingga yang diperintah itu melakukan dengan terpaksa. Semua yang dilakukan dengan rela lebih baik daripada dilakukan dengan terpaksa. Ya.
Karena itu ini juga bisa berimplikasi terbalik adalah bahwa apabila pemimpin Anda atau bos Anda atau orang tua Anda atau siapapun di tempat kerja Anda, kalau dia meminta kepadamu, lebih baik engkau dengan rela melakukan itu ketimbang dia menggunakan otoritasnya dan memerintah atau memaksa saudara melakukan sesuatu yang saudara akan melakukannya dengan terpaksa. Ya. Kedua, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, di sini ada kata-kata Paulus mengatakan dia sudah menjadi tua. Tapi Calvin menerjemahkan kata-kata sudah menjadi tua ini dengan elder. Bukan menjadi tua tapi tua-tua. Dan tua-tua di sini itu tidak menunjuk pada usia tua, tapi pada jabatan di dalam gereja yang seringkali disebut sebagai penatua gereja. Jadi yang disebut sebagai tua-tua gereja, penatua gereja itu tidak selamanya umurnya tua. Ya, jadi ada yang umurnya sudah tua tapi bukan penatua, ada yang penatua tapi sebenarnya masih pena muda. Jadi kalau penatua maka itu bukan urusan usia. Memang usia termasuk di dalam juga, tapi lebih kepada faktor rohani di mana dia dewasa di dalam rohani, senioritas dianggap membimbing gereja, dapat menuntun gereja, mengajar di gereja dan sebagainya sehingga disebut sebagai penatua. Jadi menurut Calvin adalah Paulus bilang aku di sini aku Paulus yang sudah menjadi tua. Menurut Calvin seharusnya aku Paulus seorang penatua. Ya. Sekarang ini kebanyakan di gereja-gereja itu penatua dibedakan dengan pendeta ya. Pendeta sendiri, penatua sendiri ya. Tapi sebenarnya salah. Pendeta termasuk penatua. Ya. Pendeta itu ada penatua itu ada banyak. Salah satunya adalah pendeta, itu penatua. Ya. Karena cara di Alkitab juga tidak ada istilah pendeta dalam Alkitab. Istilah penatua. Tapi karena itu dari bahasa jemaat itu masuk ke dalam kategori penatua tadi. Dari macam saya ini termasuk penatua walaupun masih muda. Ya, masih muda, penatua. Para penginjil itu juga sebenarnya penatua. Ya. Jadi biarpun belum kawin semua tapi tetap penatua. Ya. Karena jabatan pelayanan, jabatan penggembalaan itu yang disebut sebagai penatua. Jadi Calvin menerjemahkannya bukan usia tapi jabatan. Ada juga penafsir yang menerjemahkannya sebagai duta besar, ambasador. Tapi William Hendriksen menolak semua ini. Menurut Hendriksen dia tetap setuju dengan terjemahan tua, orang tua. Mengapa? Karena di awal surat Paulus tidak bilang dari Paulus Rasul Yesus Kristus. Paulus menolak menyebut dirinya dengan satu jabatan tinggi pada waktu dia membuat surat kepada Filemon. Kalau di sini di awal surat dia tidak mau menggunakan jabatan Rasul, bagaimana mungkin di awal surat dia langsung menggunakan jabatan di penatua? Itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Karena itu menurut Hendriksen tidak. Di sini Calvin salah, bukan penatua, tapi betul-betul orang tua. Karena dari sisi usia memang Paulus juga sudah tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi waktu Paulus menulis surat Filemon, dia ada di dalam penjara. Maka surat Filemon juga disebut sebagai surat penjara bersama-sama dengan surat Filipi dan juga surat-surat yang lain. Nah, mengapa sampai Paulus mengatakan aku ini sudah tua lalu sekarang dipenjarakan? Mengapa dia gunakan kata-kata ini? Ini kelihatannya dia ucapkan supaya Filemon tidak menolak permintaannya dalam hal ini menerima kembali Onesimus. Karena Filemon dan Paulus mempunyai agama yang sama,
iman yang sama, maka pemenjaraan Paulus bisa memotivasi Filemon untuk mengabulkan permintaan Paulus, untuk bisa menyenangkan Paulus dan dengan demikian meringankan penderitaan Paulus dalam penjara. Dan dengan Filemon menerima kembali Onesimus, itu meringankan beban Paulus di dalam penjara. Sekarang ayat 10. Mengajukan, ya aku Paulus sudah jadi tua, lalu dalam penjara lagi, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudara, permintaan Paulus ini berkenaan dengan budaknya Filemon yang bernama Onesimus. Ya, ini ya. Zaman dulu perbudakan masih legal. Jadi jelas bahwa si Onesimus ini budak bawahan betul. Dia tidak ada harga. Pada masa itu seorang budak itu dianggap seperti barang yang kebetulan bernapas. Ya, itu barang. Hanya kebetulan saja dia barang yang bernapas. Ya, itu pada masa itu diperlakukan seperti itu. Saya kira saya pernah tunjukkan kepada saudara-saudara bagaimana budak, ya, kalau Tuhan mau menyalibkan dia tidak berhak untuk menolak. Ya, mau salibkan, salibkan. Mau dipukul, ya silahkan pukul. Itu punya hak penuh pada Tuhan. Ya. Jadi jelas bahwa Onesimus ini begitu rendah sekali sebagai seorang budak. Tapi menariknya adalah sekarang saudara bayangkan, secara rohani Paulus ada di atas. Terus ada Filemon di sini. Tapi Onesimus itu di sini. Tapi Paulus bilang mengenai anakku, yaitu Filemon. Berarti Paulus menganggap bahwa budak dari Filemon yang rendah ini menjadi anak yang dia, setara dengan dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa karena ini menyangkut seorang budak. Perhatikan komentar dari Calvin. Kemuliaan atau keagungan yang luar biasa dari pikiran Paulus, sekalipun itu bisa terlihat lebih bermanfaat dalam tulisan-tulisan yang lain, di mana dia membahas hal-hal yang penting, juga diperlihatkan oleh surat ini, di mana sementara dia menangani suatu persoalan yang rendah dan hina, dia naik kepada Allah dengan peninggian yang biasa. Pada waktu mengirimkan kembali seorang budak dan pencuri yang melarikan diri, dia memohon ampun baginya. Tapi pada waktu memohon tentang perkara ini, dia membicarakannya tentang kesabaran Kristen dengan kemampuan sedemikian rupa, sehingga dia kelihatannya berbicara tentang kepentingan dari seluruh gereja dan bukan persoalan pribadi dari satu individu. Demi seseorang dari kondisi yang paling rendah, dia merendahkan dirinya sendiri dengan begitu sopan dan rendah hati, sehingga tidak ada tempat lain di mana kelembutan dari tabiat atau sifatnya digambarkan dengan cara yang lebih hidup. Maksudnya Calvin begini, bahwa Paulus ini begitu merendahkan diri sedemikian rupa demi supaya seorang budak itu diterima kembali oleh tuannya. Hampir tidak kita dapati di tempat lain kelembutan seorang rasul seperti Paulus, seperti yang ditemukan di dalam surat Filemon ini, di dalam permintaan dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa maksud Calvin adalah bahwa apa yang ada di pikiran Paulus ini adalah sesuatu yang agung. Tapi sesuatu yang agung ini, dia justru bukan terletak pada kasus-kasus lain. Misalnya dalam kasus satu jemaat, bukan. Tapi ini kasus satu individu. Dengan kata lain, menurut Calvin, Paulus menangani satu orang punya masalah pribadi satu orang, sama seperti dia menangani masalah satu gereja. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Paulus ini punya beban pelayanan yang luar biasa. Menangani kasus satu orang sama dengan menangani kasus satu gereja. Tidak beda kualitasnya. Apakah saudara begitu? Ya.
menghadapi atau urus masalah satu orang, saudara menganggap bahwa itu masalah gereja yang perlu saudara selesaikan. Paulus melakukan itu. Paulus bukan hanya mau melayani orang penting atau orang kaya atau orang berkedudukan dan sebagainya, tapi seorang budak dia layani. Dia mau melayani orang hina, orang remeh, orang tak berarti seperti Onesimus. Ya, bayangkan ya, ini seorang budak. Kita tidak bisa lihat dalam kacamata sekarang, memang tidak terasa ya. Kita kacamata sekarang semua manusia sama rata, tapi pada zaman itu memang budak itu begitu rendah sehingga waktu Paulus memperhatikan dia, ini sesuatu yang sangat menyolong. Jadi Paulus itu melayani, tidak melayani orang penting saja, orang kaya saja, orang berkedudukan tinggi, tapi orang serendah, sehina, seremeh Onesimus ini Paulus tetap lakukan. Juga dia bukan hanya mau menangani doktrin-doktrin yang besar dan penting, tapi dia juga mau menangani persoalan pribadi dari orang yang sangat rendah, seorang budak atau seorang pencuri yang melarikan diri dari tuannya. Jadi dia rambang ya, bahwa kasus-kasus besar dalam gereja dia tangani, tapi juga perkara remeh juga dia mau menangani. Tindakan Paulus ini meneladani Kristus di kayu salib, yang melayani seorang penjahat yang sekarat dan melayani seorang perempuan Samaria, perempuan tidak baik. Tapi Tuhan Yesus memberikan perhatian untuk orang-orang seperti itu. Orang kusta Tuhan Yesus perhatikan, pelacur, memungut cukai, sampah masyarakat, Tuhan Yesus perhatikan mereka semua, melayani mereka semua. Makanya Yesus dikenal dengan sebutan sahabat orang berdosa. Nah, Paulus juga di sini dia mau menjadi sahabat bagi Onesimus, perantara bagi Onesimus yang hina. Karena itu gereja atau pendeta yang hanya mau melayani dalam seminar KKR, tapi tidak mau melakukan pelayanan di penjara, panti asuhan, itu adalah gereja atau pendeta orang Kristen yang tidak meneladani Kristus maupun Paulus. Diakonia kita ini tahun depan mesti lebih berkembang. Ya, tidak hanya urusan jemaat sakit. Ya, tahun depan itu diakonia mesti berpikir pelayanan ke penjara, pelayanan ke panti asuhan, mesti pikir sampai di sana supaya pelayanan kita, pelayanan diakonia ini bisa mengalami kemajuan. Karena kita selama beberapa tahun ini pelayanan diakonia kita hanya ya sebatas jemaat saja. Kalau ada jemaat sakit dibantu, kalau ada jemaat meninggal diberi sumbangan, pas hari raya mau Natal diberikan sumbangan. Ya cuma sekedar itu. Tapi kita belum cukup meluas sampai panti asuhan, sampai penjara dan lain sebagainya. Jadi saya kira tahun depan Om Nathan dan teman-teman dengan Pak Wens juga ya, itu dia punya ya, mesti pikir sampai ke situ supaya bisa mengembangkan pelayanan ke penjara, ke orang-orang miskin dan lain sebagainya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Paulus bukan hanya mau melakukan pelayanan yang remeh atau rendah, tapi dia juga mau meresikokan hubungannya dengan Filemon demi hal yang remeh itu. Saudara bayangkan, Onesimus mencuri uangnya Filemon. Ini jelas konflik antara Filemon dan Onesimus. Sekarang datang Paulus yang meminta Filemon terima kembali Onesimus. Baik kalau Filemon terima baik. Tapi kalau Filemon akhirnya menjadi tersinggung karena toh kenapa lu bela ini pencuri? Kenapa kamu bela ini budak? Maka kalau Filemon tidak terima baik, maka bisa jadi hubungan antara Paulus dan Filemon itu menjadi terganggu. Tapi Paulus tidak memikirkan itu, dia tidak mau. Hanya karena takut resiko hubungan ini hancur, lalu dia tidak menolong. Tidak, dia tetap melakukan pelayanan itu, sekalipun resikonya bisa terjadi hubungan dengan Filemon menjadi hancur. Jadi gereja atau pendeta atau orang Kristen harus mau melayani orang-orang yang rendah atau tidak penting. Bahkan pada saat pelayanan itu mempunyai resiko mendapatkan
kerugian. Harus mau melakukan. Pelayanan memang tidak boleh dilakukan berdasarkan untung rugi besar atau kecil, tapi berdasarkan benar atau tidaknya pelayanan itu. Jadi kita melakukan pelayanan ini benar atau tidak, bukan urusan untung atau rugi. Ya. Apakah pelayanan itu dibenarkan atau tidak? Misalnya seperti kasus dulunya, waktu saya masih aktif berdebat di sana sini, lalu ada muncul suara bahwa ini kalau kita gereja dengan pendeta yang tukang berdebat begini, lama-lama kita akan hancur semua. Ya, lama-lama kita akan kena akibatnya semua. Ya, tapi saya ingat kata-kata Pak Bedi waktu itu menanggapi. Pak Bedi bilang begini, kan kamu sudah tahu bahwa dari dulu Pak Esra memang begitu. Kenapa mau bergabung? Ya, kalau sudah tahu begitu, tidak usah bergabung. Kalau kamu mau bergabung di sini, artinya kamu sudah harus tahu bahwa resikonya memang ikut dengan Pak Esra, ya resikonya memang begitu. Ya kan gara-gara orang banyak benci saya, kan mereka juga benci saudara juga kan. Ya, begitu tanya gereja di mana? Pak Esra, oh saudara juga kena cekal. Bisa jadi begitu, ya kan? Kena dampaknya, kena akibatnya. Tapi pertanyaan sekarang adalah, mungkin dengan saya berdebat mengalami kerugian kita. Coba pikir dulu ya. Seandainya dulu saya tidak konflik sama Sinode Gemik pada waktu itu, kita mungkin masih aman di gudang. Tapi gara-gara saya tamat, lalu akhirnya kita mesti out dari gudang. Ya kan? Itu resiko. Coba diam-diam saja, mungkin kita aman-aman saja, tidak pindah-pindah. Tapi gara-gara saya angkat, akhirnya jadi begitu. Tapi itu resiko. Pelayanan harus dipikirkan itu benar atau tidak, bukan rugi atau untung atau rugi. Kalau ada perempuan-perempuan yang datang ke gereja dengan pakaian yang tidak senonoh, kadang-kadang menjadi kesukaran adalah siapa mau tegur. Orang suka ya, tolak hela, siapa mau tegur. Kenapa? Kalau tegur bisa resiko. Resikonya jangan sampai dia tersinggung dengan saya. Berarti rugi. Kalau dia tersinggung dengan saya, hubungannya beresiko kalau saya tegur. Atau kedua, jangan sampai dia tersinggung dan tidak mau gereja lagi. Ya kan? Berarti ada resiko. Lalu kalau begitu, daripada dia konflik dengan saya atau dia jadi keluar dari gereja, mending biarkan sajalah. Ya, dia mau pakai CU ke CP ke apa ke sana. Itu berarti bahwa kita memikirkan untung rugi di dalam pelayanan. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalian bisa tidak tegur. Kalau kalian tidak bisa tegur, langkah kedua adalah tidak usah kalian yang tegur, kalian saja yang omong menyampaikan teguran saya. Ya, minta maaf, ini minta maaf kakak, adik, ini bukan saya yang tegur, tapi Pak Esra yang tegur, hanya saya saja sampaikan. Bisa tidak? Kalau itu pun tidak bisa, saya yang akan lakukan. Dengan resiko dia keluarlah. Artinya karena menegur seperti itu bukan untung atau rugi, tapi itu benar atau tidak. Jadi kalau memang ada seperti itu, saudara harus berani menegur dengan resiko, termasuk relasi bisa terganggu atau bahkan paling parah adalah yang keluar. Kalau orang tidak mau terima teguran dan keluar, tidak apa-apa. Kita tidak rugi untuk jemaat seperti itu. Saya tandaskan sekali lagi ya, ini gereja ini tidak pernah cari orang dalam pengertian kumpul orang. Siapa mau datang di sini terserah, siapa mau keluar terserah, tidak peduli. Berapa yang datang kita layani, berapa yang keluar terserah. Sepanjang kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan baik, tapi kalau memang merasa tidak enak dan mau keluar, sangat dengan lapang dada dipersilakan. Ya, jadi pelayanan itu tidak boleh untuk rugi, tapi harus karena itu benar.
Coba contoh di sini ya. Kalau ada seorang pelacur masuk gereja ini dan dia ingin bertobat sungguh-sungguh, bukankah kita harus terima dia? Terima ya? Terima. Tapi bagaimana jika ada orang kaya dalam gereja ini merasa dirinya terlalu tinggi untuk berdekatan dengan seorang pelacur dan menuntut pendeta dan majelis untuk menolak pelacur itu? Ya, gimana? Lalu orang kaya yang bilang, kalau itu pelacur tidak keluar, saya yang keluar. Ya. Kalau saya biar orang kaya keluar. Ya. Biar sponsor gereja keluar, tidak apa-apa. Ya. Karena kita melayani bukan cari untung rugi, tapi karena itu benar. Jadi jangan mengorbankan pelacur itu demi orang kaya itu. Kita harus mau melayani orang sehina apapun, serendah apapun, dengan resiko apapun. Dan itu pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Haruskah kita mengorbankan pelacur itu demi orang kaya itu? Pertanyaan ini sebaiknya dijawab juga dengan sebuah pertanyaan. Haruskah bapak itu, bapak dalam cerita anak yang hilang itu, mengorbankan anak bungsunya demi anak sulungnya? Ya toh, anak bungsunya pulang disambut sukacita, anak sulungnya yang dokter. Ya, anak sulungnya yang protes. Kenapa mesti diterima begitu? Haruskah bapak itu mengorbankan anak bungsu demi anak sulung? Di sini harus ditekankan bahwa dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh memutuskan demi untung ruginya tindakan tersebut. Kalau ambil keputusan demi untung rugi itu politik. Politik itu begitu. Kalau rugi jangan ambil. Kalau untung ambil. Tapi harus berdasarkan benar tidaknya tindakan tersebut. Itu kebenaran. Yang kita sementara berjuang demi kebenaran, bukan demi politik. Lalu saudara, Paulus menyebut di sini Onesimus sebagai anaknya yang telah diperanakan di dalam penjara. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Jadi kelihatannya entah bagaimana ini Onesimus tahu-tahu masuk penjara. Mungkin Filemon lapor atau bagaimana. Dia masuk penjara, Paulusnya ada di penjara. Karena Paulus ada di penjara, lalu Paulusnya beritakan ini. Ada apa nih? Sibuk sekali. Kalau lain kali ini buku mengganggu dan mengganggu terus, kau semangat. Jadi entah bagaimana ceritanya, si Onesimus ini bertemu Paulus dalam penjara, lalu diberitakan Injil, lalu dia menjadi percaya. Karena dia menjadi percaya, Paulus menganggap orang yang dia Injili ini, lalu menjadi percaya itu sebagai anaknya, ya, anaknya. Nah, perhatikan ini, merupakan sesuatu yang lazim untuk menyebut orang yang dipertobatkan itu sebagai anak secara rohani. Lihat 1 Korintus 4:14-15. Hal ini kutuliskan kepadamu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, mengapa Paulus ngomong pada orang Korintus begitu? Karena dia yang memberitakan Injil, dia yang membuat mereka percaya. Maka dia bilang anak-anakku. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ada banyak guru, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan padamu. Ya kan? Ada banyak orang mengajar mereka. Dan Paulus kan tidak setelah mendirikan gereja Korintus, Paulus tidak tetap di sini. Paulus sudah berangkat. Tapi guru-guru pengajar itu mengajar orang Korintus. Sekalipun kamu punya banyak pengajar, tapi kamu punya bapak cuma satu secara rohani, yaitu aku yang beritakan Injil padamu. Nah, ini penting sekali ya. Kalau saudara tidak peduli umur berapa, tapi kalau saudara percaya karena pemberitaan Injil yang saya lakukan, sayalah bapakmu. Nah, itu ya. Saudara juga, kalau saudara beritakan Injil kepada orang,
Dan dia percaya saudara adalah bapak rohaninya. Begitu. Kalau saudara perempuan ya ibu rohani. Jadi memang secara rohani demikian. Alkitab memberikan istilah seperti ini ya. Ada bapak rohani, ya karena jenis kelamin maka ada ibu rohani. Ya. Tapi itu pendeta si siapa tuh? Lupa siapa ya. Aduh, pendeta dari Semarang. Menyerapkan lagi perlu ada suami rohani, istri rohani. Ya. Itu ada. Ya, itu orang gila ya. Alkitab tidak pernah ngomong istri rohani, suami rohani dan sebagainya. Ya. Ya. Itu menjadi istri dalam roh. Itu ditentukan. Ya. Ini si A itu dia menikah sama si B, tapi ini B ini adalah istri jasmani, tapi ada C yang adalah istri rohani. Nah itu sudah gila, ya kan? Nah Alkitab tidak jelas ini saja, tapi Alkitab menggunakan istilah sebagai bapak secara rohani atau ibu secara rohani karena jenis kelamin. Karena itu saudara-saudara, maka hormatilah orang-orang yang beritakan Injil kepadamu, karena mereka adalah orang tuamu secara rohani. Memang pertobatan Onesimus bukan terjadi oleh pekerjaan atau kuasa Paulus. Karena kelahiran baru maupun pertobatan merupakan pekerjaan Allah atau Roh Kudus sendiri. Tapi karena seorang menjadi anak Allah karena iman, dan iman timbul dari pendengaran, maka orang yang beritakan Injil sehingga seorang percaya kepada Kristus disebut sebagai bapak atau orang tuanya. Lihat Roma 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka tidak mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mesti ada orang beritakan, biarpun iman dari Tuhan, tapi harus ada orang beritakan. Nah, kepada orang beritakan itulah lalu kita percaya dialah yang disebut sebagai orang tua secara rohani. Kak Elis punya orang tua rohani siapa? Yang pertama memberitakan Injil sehingga Kak Elis terima Yesus sungguh-sungguh percaya Yesus. Bapak Ladang. Ya, berarti bapak jasmani sekaligus bapak rohani. Ya, begitu ya. Itu juga bisa karena orang tua kita beritakan Injil pada kita. Dia mungkin anak orang tua jasmani kita, tapi sekaligus dari orang tua rohani. Pak Wens. Secara jujur ya Pak Esra dengan Pak Budi. Yang lain, yang di luar sini, yang di luar gereja. Samuel. Ada lagi? No kan? Bapak Karpada. Ya, itu berarti sama dari Elis. Ya, berbahagialah yang punya orang tua yang memberitakan Injil pada saudara sehingga dia menjadi bapak jasmani sekaligus bapak rohani. Ya. Kalau Bapak Simon, atau adakah di antara saudara yang tidak jelas siapa Bapak rohani ya? Intinya adalah orang yang pertama memberitakan Injil kepada saudara, bukan yang mengajar saudara kepada orang ini, bukan. Paulus bilang ada banyak, kamu punya banyak pengajar, tapi bapaknya cuma satu. Orang yang pertama kali beritakan Injil dan saudara tahu bahwa saudara berespon terhadap Injil yang dia beritakan. Orang-orang begitu saudara perlu ingat jasanya dia. Karena ya walaupun saudara lahir baru karena Roh Kudus, tapi Tuhan pakai mereka. Kalau Sonya begitu ya. Berarti kalau sekolah teologi itu
Mau baru tahu sekarang. Tahu sekarang. Kalau Umi di kampus sekolah pendeta. Berarti waktu ambil keputusan berangkat sekolah pendeta belum? Ya memang juga begitu ya. Banyak saya dulu mengajar di STI. Terlalu banyak orang datang dan mereka belum mengertinya sama sekali. Tapi cilakanya di STI semester 1 doktrin semua. Dan saya yang kebagian mengajar doktrin, aduh rasanya susah sekali. Orang-orang belum percaya, belum mendengar Injil, lalu sudah harus doktrin, ini repot. Nah saya kira saudara perlu ingat jasa-jasa mereka, berdoa, tapi mereka ya. Kalau begitu soalnya nanti bukan hanya panggil kakak ya, tapi bapak. Sekarang saya tanya pada saudara, siapakah di antara saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi belum pernah punya anak Tuhan? Siapakah yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi masih mandu sampai sekarang? Kalau belum, coba ambil tekad supaya tahun depan mesti punya anak. Kak Eli sudah punya anak? Ya? Sudah punya anak? Belum. Belum? Ya. Saya ngomongnya anak rohani loh ya? Ya. Belum. Siapa yang sudah punya? Sudah? Oh belum nih, coba berikan sedikit gambaran kesaksian. Kalau saya sudah sekitar 3-4 orang. Yang pertama itu adik saya di rumah narko itu. Kalaupun sampai saya berani kalau dia sudah menjadi anak rohani, bahwa waktu dia sakit baru-baru dia mengaku, dia bilang saya sakit ini karena tidak taat pada perintah Allah sehingga saya harus sakit. Tetapi tidak berarti di sini kesalahan saya hilang. Karena saya akan menerima apapun saya mati, saya akan menerima. Masalah ajaran saya sakit itu memang karena tidak taat saya. Itu mungkin satu. Lalu yang kedua itu anak Alor yang dia sudah berangkat. Sekarang wisuda itu Pak. Terakhir dia berangkat, dia bilang waktu di SMA sampai saya menangis. Dia bilang terima kasih banyak Pak Guru karena sudah menjadi sahabat yang baik, dan yang terutama bahwa Pak Guru sudah bawa saya kepada Kristus, pada iman yang benar, sehingga saya sudah punya keyakinan keselamatan. Itu satu. Yang lain lagi seperti Riko sendiri, cuma itu sendiri di rumah. Ya, puji Tuhan ya. Yang lain? Ada. Waktu ini tahun 96 atau 97, ada Kadinona Yawan, dia musuh kita. Dulu kan tahun 96 itu saya anak kampanye di anak itu. Terus waktu itu anak sembilan di hotel, dia anak Yawan, semua Yawan bayar, bayar hotel dia berapa bayar ada. Dia ada kampus, ada bagaimana? Nah, waktu itu dia musuh dan dia hari waktu dia itu kan apa dulu
Jadi kita setelah percaya Yesus harus tetap berjuang. Setelah kita diperanakan, kita harus tetap berjuang supaya juga bisa punya anak-anak rohani. Ya. Om Robi sudah punya kan? Sudah. Ada yang masih mandul? Ya. Yang mandul mudah-mudahan tahun depan punya anak. Om Simon. Ya, kalau saya punya beberapa tempat di Malang juga ada, di sini ada beberapa tempat. Saya tahu dari waktu kalau saya mengunjungi mereka dan ada tamu, mereka memperkenalkan dan mereka bahwa saya itu bapak rohani mereka. Ada beberapa festival doa yang kami bina, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi itu setiap minggu itu kami ke sana untuk kasih mereka semua supaya kami yang tahu firman. Itu yang saya tahu bahwa mereka menyebut kami sebagai rohani mereka. Lalu tadi bapak rohani saya itu dari awal ada 2 orang yang mereka datang. Mereka ikuti saya selama 8 malam dengan firman Tuhan. Setelah saya catat ayat yang mereka ajarkan kepada kami, ada 2 ayat. Dan setelah saya belajar membaca tidak mengerti. Lalu mereka suruh supaya saya ikut melayani, ikut mereka melayani. Jadi di mana ada orang sakit kami berdiri dan berdoa. Lama-lama Bapak rohani mensuruh, Bapak mau firman Tuhan ayat ini. Dan saya bilang, dia tahu mau firman Tuhan, bagaimana saya mau bicara? Bicara begini. Ini Bapak bicara saja, nanti saya kalau salah saya luruskan. Jadi saya diajak seperti itu. Nah kemudian satu kali waktu saya diberi air mata Pak Fahir namanya. Saya sampai di sana. Saya mau supaya saya punya anak yang sakit ini, yang disakiti. Tahu-tahu disuruh saya, dia suruh saya supaya khotbah minggu depan. Saya bilang, wah, saya tidak tahu khotbah. Bagaimana saya bisa khotbah? Jadi setelah itu, saya pada akhirnya saya terpaksa khotbah. Waktu itu saya tidak tahu khotbah, saya mau saja. Lalu yang berikut, setiap kali kami ada beberapa 8 orang kami diunjukkan untuk mereka itu mendirikan siswa doa. Lalu dari 8 siswa doa itu mereka harus pilih satu jadi koordinatornya karena mereka ini kalau rohaninya ini adik-adik alor. Oleh sebab itu harus ada satu koordinator dan saya ditunjuk untuk koordinatornya. Lalu koordinator ini harus mengunjungi semua ketua yang ada sehingga di situ wajib untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah itu yang kita bikin. Saya menyatakan bahwa pada akhirnya saya dengar bahwa mereka menyebut saya ini bapak rohani. Nah, itu yang menjadi kesaksian saya. Ya, puji Tuhan. Saya juga senang kalau saudara bisa punya anak-anak rohani dan berjuang. Ya. Pak Sony? Kalau saya, kalau sama kakak-kakak yang lain, biasanya saya omong secara garis besar saja. Cuma baru-baru ada, kira-kira tahun lalu itu ada kakak satu, dia sakit. Kakak ini kalau tiap kali sakit, dia selalu berpikir orang bikin, orang guna-guna dia. Jadi satu kali pas dia sakit, pasal itu mungkin cuma darah tinggi biasa saja. Saya duduk-duduk dengan dia, lalu saya bilang, kakak, ini sekarang saya ngomong nih, tapi kakak ini sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Dia bilang sudah. Kalau kakak sudah percaya Tuhan Yesus, harusnya kakak tidak usah pikir lagi kalau sakit begini orang bikin atau orang guna-guna. Karena kalau orang guna-guna kakak itu dia pakai setan. Setan itu, walaupun dia setan, dia itu bekas malaikat. Dia punya kekuatan semuanya masih seperti malaikat. Jadi kalau memang dia pakai setan, dia guna-guna kakak bisa kena. Tapi kalau kakak sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh,
maka kakak ini tidak bisa kena begini lagi, karena biar dia bekas malaikat, dia kuat, tapi dia tidak bisa lawan Tuhan Yesus. Kalau dibilang iya saya sudah percaya. Nah kalau sudah percaya begini, sekarang kakak harus tahu kita semua ini satu hari mati. Nah kakak harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah tebus kakak punya dosa semua, tidak ada satu yang sisa. Karena asal kakak mau percaya sungguh-sungguh. Nah, dia ini dari muda sampai tua ini tidak pernah gereja. Jadi kalau kakak mau percaya Tuhan Yesus, tapi kalau kakak tidak pernah ke gereja, sama saja juga. Jadi nanti kalau kakak ini kalau misalnya bisa baik sakit, kakak kalau nanti masuk gereja. Kalaupun kakak, namanya kita manusia ini, nanti saya juga nanti mati. Jadi tidak usah takut mati, tapi kalau kakak mati, kakak kalau sudah percaya Tuhan Yesus pasti diselamatkan karena dosa semua sudah ditebus. Jadi mulai sekarang kalau sakit tak usah omong-omong lagi bahwa kakak ini kena guna-guna, kena setan. Dan saya cerita semua tentang kalau kita percaya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus tebus semua dosa kita. Tak usah berpikir lagi guna-guna. Jadi dia akhirnya dia masuk gereja, dia yang datang sama Allah ya terus. Biasa pagi-pagi kalau biasanya ada di sini. iya. Ya, begitu. Ya. Jadi terus berjuang. Di sini dalam urusan rohani tidak perlu KB. Banyak anak lebih bagus. Tidak biar 2 anak cukup. Ya. Banyak anak lebih bagus lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Paulus menjadi bapak secara rohani dari Onesimus. Saudara juga mempunyai bapak-bapak rohani. Tapi saudara juga adalah bapak rohani dari orang-orang yang saudara injili, atau ibu rohani dari orang yang saudara injili. Tapi ada masalah sekarang. Di dalam Matius 23 ayat 9, ayat ini bilang begini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Wah, ini payahnya ya. Ini ayat ini bertentangan. Nah kalau ikut ini ayat berarti salah nih Paulus ya. Karena satu, Tuhan Yesus bilang yang bapamu cuma satu saja, bukan ada di bumi, tapi di surga. Dengan mengatakan bahwa Onesimus adalah anaknya dan dia memperanakan Onesimus, ini sama dengan mengatakan dirinya sebagai bapak dari Onesimus. Dan ini kelihatan bertentangan dengan Matius 23 ayat 9. Nah, bagaimana mengharmoniskan ayat-ayat ini? Pertama-tama, lihat seluruh konteks dari Matius 23 ayat 9. Mulai dari ayat 6 dan seterusnya. Ini omong tentang ahli Taurat. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini ahli Taurat ini. Mereka suka dihormat. Ya, duduknya di tempat-tempat terhormat, ya. Di tempat-tempat perjamuan suka cari tempat terhormat, suka dipanggil rabi. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ya. Antara perkawin kamu jangan panggil siapapun rabi. Rabi kita, guru kita satu. Saudara tidak boleh panggil saya guru. Guru kita satu. Berarti saya dan saudara hanya bersaudara. Ya. Berarti di situ berarti tidak ada bapak anak ya. Ini sama rata semua. Karena hanya satu rabimu yang kamu sebut dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin. Berarti tidak boleh ya sebut pemimpin ya. Tidak boleh. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, kata rabi berarti guru atau pengajar. Nah, sekarang bagaimana? Apa artinya Matius 23 ini? Di tekanan 3, tidak boleh disebut satu orang pun rabi, tidak boleh bapak, tidak boleh pemimpin. Mengapa? Ini hanya Tuhan.
Di dunia ini, lu tidak boleh panggil orang rabi, tidak boleh panggil bapak, tidak boleh panggil pemimpin. Apa artinya ini? Nah, pertama-tama saudara, kita menafsirkan ayat tidak boleh menabrak ayat yang lain. Sehingga pertama, kita lihat bahwa Paulus sendiri menyebut dirinya bapak rohani. Filipi 2:22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa dia telah menolong aku dalam perang sama seperti seorang anak menolong bapak. Ini tentang Epafroditus yang menolong Paulus seperti seorang anak menolong bapak. Kedua, Paulus menyebut dirinya guru atau pengajar. 1 Timotius 2:7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Paulus menyebut dirinya pengajar, rabi. Jadi Paulus itu, ini kan Tuhan Yesus tidak boleh rabi, tidak boleh bapak, tidak boleh. Sedangkan Paulus menyebut dirinya bapak. Kalau tidak berapa menawar. Dia menyebut diri pengajar, rabi. Kelihatannya dia menabrak ini. Lalu 2 Timotius 1:11. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Rabi. Dia menabrak ini. Juga ingat bahwa jabatan dalam gereja itu diberikan Tuhan termasuk pengajar. Ya, termasuk pengajar. Efesus 4:11. Dan dialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 1 Korintus 12. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Jadi pengajar itu adalah satu jabatan yang Tuhan berikan di dalam gereja. Tapi sekarang saya tanya, saudara, apakah di gereja-gereja kebanyakan sekarang ada pengajar? Tidak ada. Yang ada apa? Ya? Banyak pengkhotbah. Pengkhotbah hari Minggu. Tidak ada pengajar. Ini jabatan nyaris hilang di dalam gereja. Mestinya seorang pengkhotbah itu harusnya adalah seorang pengajar juga. Tapi kenyataannya sekarang adalah banyak gereja punya pendeta dan pendetanya berkhotbah, tapi tidak mengajar atau bukan pengajar. Dan ini jadi masalah. Itulah sebabnya gereja tidak pernah diajar. Dan sampai tua di gereja tidak tahu apa. Kemarin hari Minggu itu yang main drum itu adiknya Kasonya itu. Ya. Habis itu ngobrol-ngobrol, saya bilang, "Mau gereja di mana?" Ini cari gereja dan cari gereja sembarang. Nanti lu tua di gereja juga tidak tahu apa-apa. Ya. Cari gereja yang kira-kira bisa belajar supaya bisa mengerti. Jadi 4-5 tahun di satu gereja itu kita punya pengertian kebenaran sudah banyak. Tapi kalau kita bayangkan kita ada dalam satu gereja di mana pengajar sama sekali tidak ada, lah itu mau jadi apa itu gereja? Dia mau arahnya kemana? Ini bukan menjelekan gereja yang ada, bukan menjelekan tapi prihatin. Prihatin dengan keadaan seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah satu jabatan yang harusnya ada dalam setiap gereja. Karena itu pastinya adalah gereja-gereja kalau mau cari pendeta itu mesti lihat baik-baik. Cari hamba Tuhan itu lihat baik-baik. Ini punya karunia, ini punya karunia apa? Punya karunia apa? Usahakan bahwa kalau punya sekian hamba Tuhan mesti ada yang adalah pengajar. Kalau tidak maka silakanlah ini. Mayoritas gereja sekarang tidak ada pengajar. Tapi pengajar adalah jabatan yang diberikan di dalam gereja. Jadi kalau pengajar, rabi itu jabatan diberikan dalam gereja. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh ada disebut sebagai rabi, pengajar? Juga kitab suci sendiri menggunakan sebutan pemimpin untuk pimpinan gereja. Ibrani 13:7 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Padahal Tuhan Yesus bilang jangan ada yang kamu disebut sebagai pemimpin. Padahal Ibrani bilang ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Ayat 24.
sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu untuk semua orang. Berarti jelas Alkitab bicara tentang Paulus menyebut diri sebagai guru, sebagai pengajar, jabatan pengajar dalam gereja. Dia menyebut diri sebagai bapak. Kitab suci menggunakan pemimpin. Itu berarti kata-kata Tuhan Yesus ini tidak boleh diartikan secara hurufiah, bahwa pokoknya tidak boleh ada menyebut bapak, pemimpin atau guru. Tidak bisa. Bagaimana menafsirkan kata-kata Yesus? Kita mesti lihat tekanan dari Matius 23 itu, ayat 8 sampai 10. Perhatikan ini. Matius 23 ayat 8 menunjukkan bahwa Yesus sebagai satu-satunya rabi yang sejati. Sedangkan semua orang Kristen adalah saudara atau setingkat. Hanya Yesus yang ada di atas. Kedua, Matius 23 ayat 9 menunjukkan hanya ada satu Bapa. Ayat 10 menunjukkan hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias. Jadi penekanan Matius 23 ini adalah kemuliaan hanya boleh diberikan kepada Allah. Kita tidak boleh mengurangi kemuliaan Allah dengan memberikan kepada manusia. Kesimpulannya apa? Larangan menyebut rabi, bapak atau pemimpin hanya berlaku kalau orang itu ingin disebut demikian untuk meninggikan diri. Kedua, sebutan terhadap orang itu mengaburkan atau mengurangi kemuliaan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saya disebut guru, tapi saya tidak ada motivasi meninggikan diri dan kemuliaan Tuhan tetap terjaga, tidak ada salah saya disebut guru. Tapi gara-gara kalau saya kepengen disebut guru supaya saya kelihatannya orang hebat, lalu akhirnya mencuri kemuliaan Allah, maka itu yang salah. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak melarang secara hurufiah menggunakan istilah-istilah ini, sebutan-sebutan ini tidak. Tapi ini apabila penyebutan-penyebutan ini mengaburkan kemuliaan Tuhan atau mempunyai motivasi untuk meninggikan diri. Calvin mengatakan, arti sebenarnya adalah bahwa penghormatan dari Bapa secara salah ditujukan kepada manusia kalau itu mengaburkan kemuliaan Allah. Jadi selama kedua poin di atas tidak terjadi, maka tidak ada salahnya menyebut seseorang sebagai Bapa atau guru atau pemimpin. Tidak ada masalah. Juga Matius 23 ayat 8, kamu semua adalah saudara, tidak bisa dipakai untuk membenarkan ada gereja yang tanpa gembala. Karena memang ada gereja yang tidak mau ada gembala, tidak mau ada pendeta atau pemimpin. Seperti gereja sidang jemaat Kristus. Ini gereja, ini sinode, tidak pakai pendeta, tidak pakai pemimpin. Kita semua sama rata. Ya. Karena apa? Karena ayat ini. Saya tidak bayangkan itu gereja bagaimana. Lalu terus apa yang khotbah? Yang khotbah hanya saudara saja. Gitu. Jadi tidak ada pemimpin di sana, tidak ada pengajar di sana. Itu salah saudara ya. Karena jabatan pengajar, pemimpin itu diberikan oleh Tuhan, dipergunakan kitab suci. Jadi itu arti ayat ini. Ketiga, Paulus tidak merasa terlalu tinggi untuk memberitakan Injil atau melayani seorang budak. Ya, ini kondisi musnya budak begitu rendah. Paulus begitu tinggi, seorang rasul, tapi dia mau beritakan Injil kepada seorang budak rendahan seperti itu. Bahwa Onesimus bisa jadi anak rohani Paulus menunjukkan Paulus beritakan Injil kepada dia yang adalah seorang budak. 1 Korintus 7. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jika engkau mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ini kelihatan menunjukkan bahwa pada abad pertama ada banyak budak yang bertobat. Ya, ada banyak budak yang bertobat percaya Yesus. Bahwa mereka bertobat pasti menunjukkan bahwa mereka diinjili oleh orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen pada saat itu juga tidak merasa terlalu tinggi untuk beritakan Injil kepada budak-budak. Ingat, budak dianggap barang yang kebetulan bernapas. Tapi orang-orang Kristen tidak peduli anggapan umum seperti itu barang. Tapi mereka tetap menganggap ini jiwa yang perlu diselamatkan. Dan karena itu kepada mereka Injil diberikan. Ini hal yang harus kita tiru.
Memang zaman sekarang tidak ada lagi budak, tidak ada orang rendahan, tidak ada budak, tapi ada orang-orang rendahan, ada orang miskin, ada orang tidak terpelajar dan sebagainya. Apakah dalam memberitakan Injil, saudara hanya menjangkau orang kaya, kedudukan tinggi, populer dan sebagainya? Injil harus tetap diberitakan kepada semua orang. Calvin menganggap sebutan anakku ini sebagai suatu perendahan yang luar biasa, karena dia menggunakan sebutan ini terhadap seorang budak, seorang pelarian, dan seorang pencuri. Apakah saudara mau menyebut seorang pencuri sebagai anak saudara? Menyebut Ama sebagai anak saudara? Saya dapat kabar dari Nathan bahwa Ama sekarang sudah jadi dukun. Ya. Orang-orang mau lamar dari pegawai atau jadi polisi dan sebagainya, minta bantuan Ama. Ya, saya cuma komentar sedikit saja. Ya, dia kembali ke habitatnya sebenarnya. Dia hanya selama beberapa saat saja tersesat di revival, nyasar di revival, dan dia kembali kepada habitatnya yang sesungguhnya. Ya. Tapi aneh saudara ya, saudara yang tahu kan, kebaktian rumah tangga kan bahwa dia yang khotbah. Dia khotbah bagus saudara, bagus dan berapi-api, semangat. Itu hari khotbah mereka, cendana. Ya. Tapi ternyata dia tidak pernah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Dan bahkan lebih parah lagi jadi dukun sekarang. Dan itu kecolongan kita ya. Kalau kita pernah punya poster yang apa dulu. Ya. Tahun depan ya saya harap bahwa Komisi Penginjilan ada rancangan penginjilan ke Sabu. Sabu dan Alor begitu ya. Supaya kita pergi ke Sabu, saya meminta Umi yang injili Ama. Supaya kalau dia bertobat, maka Ama itu adalah anaknya. Poin C. Kalau di dalam ayat 5, Paulus telah memuji kasih Filemon terhadap orang-orang kudus, maka sekarang dengan mengatakan Onesimus telah bertobat secara implisit, dia menghendaki supaya Filemon juga mengarahkan kasih kepada Onesimus sebagai saudara yang dikasih. Coba bayangkan ya, Filemon, Onesimus ini budak, rendah, tapi Paulus minta Filemon terima sebagai saudara. Ini bukan sebagai budak. Terimalah dia kembali sebagai budak. Tidak, terima dia sebagai saudara. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Ayat 4. Bukan ayat 4, ayat 11. Dahulu memang Onesimus tidak berguna bagiku. Tapi sekarang sangat berguna baik bagiku maupun bagiku. Nama Onesimus ini artinya berguna atau bermanfaat. Itu arti nama Onesimus. Ya. Jarang ya kita temukan ada orang nama Onesimus ya. Jarang. Ada pendeta di nomor 1 namanya Onesimus Dumai. Nah, itu Pak Pendeta Onesimus. Itu artinya Pak Pendeta yang berguna. Itu nama Onesimus. Jadi Onesimus artinya berguna. Perhatikan ayat 10b sampai 11. Onesimus dahulu memang dia tidak berguna bagimu, walaupun namanya Onesimus artinya berguna, tapi ternyata dia tidak berguna dulu. Mengapa dia tidak berguna? Karena dia pencuri. Tapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu Filemon maupun bagiku Paulus. Kenapa Onesimus jadi berguna? Karena dia bertobat. Saudara sehebat apapun, kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak ada guna. Ya. Tapi kalau saudara orang percaya sungguh-sungguh, saudara orang berguna. Adam Clark mengatakan, Onesimus artinya berguna atau bermanfaat. Makna dari nama ini memimpin sang rasul untuk bermain kata sebagai berikut.
Aku memohon kepadamu untuk anakku Onesimus yang pada masa lalu tidak bermanfaat bagimu, tapi sekarang bermanfaat bagimu, bagiku, dan bagimu. Jadi Onesimus yang dahulunya adalah orang yang tidak berguna, setelah pertobatannya menjadi orang yang berguna. Matthew Henry bilang begini, orang-orang yang tidak dikuduskan adalah orang-orang yang tidak berguna. Jadi biar hebat bagaimanapun tidak ada guna. Ini dalam konteks rohani, ya. Maka secara rohani terlalu banyak orang Kristen tidak ada guna. Mereka hanya penuh gereja tapi tidak ada guna. Saudara berguna atau tidak? Memang tanpa pertobatan atau tindakan datang dan percaya kepada Kristus, semua orang adalah tidak berguna. Tidak peduli dunia begitu menyanjung mereka, tapi mereka tetap tidak berguna. Barclay mengatakan bahwa dalam surat dari Ignatius ini seorang bapak gereja. Ignatius menyebutkan bahwa Onesimus adalah bishop atau uskup di kota Efesus. Ini kesaksian dari bapak gereja bahwa di kota Efesus ada seorang pemimpin gereja namanya Onesimus. Ya. Hanya begitu, tidak tahu ini Onesimus yang mana. Ya. Kalau ini memang adalah Onesimus yang sama dengan yang ada di surat Filemon, maka ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Budak atau pencuri ini akhirnya menjadi seorang uskup di kota Efesus. Jadi berguna kan? Tapi ini juga luar biasanya. Dia berguna begitu karena Filemon nanti terima dia. Seandainya Filemon tidak terima dia, mungkin dia tidak pernah jadi bishop. Karena itu saudara-saudara, ampunilah orang-orang berdosa. Siapa tahu dengan pengampunanmu membuat dia berguna di kemudian hari. Karena itu jangan meremehkan siapapun dalam pelayanan. Orang yang tadinya kelihatannya tidak menjanjikan masa depan apa-apa, ternyata bisa jadi sangat berguna. Ya, coba kalau orang lihat ini Onesimus model begitu tuh, aduh, gitu. Siapa bisa bayangkan bahwa besok-besok dia jadi bishop, jadi uskup? Nah, tapi ada orang yang kelihatannya cemerlang ini hebat, masa depan luar biasa ya, tapi jadi penjahat. Juga terapkan hal ini bagi diri saudara. Apakah saudara berguna bagi Tuhan, bagi sesama dan bagi gereja atau tidak? Apakah saudara berusaha menjadi orang yang berguna? Kalau saudara tidak menggunakan talenta saudara bagi kemuliaan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang tidak berguna. Lihat Matius 25:30 ya. Itu apa? Tuhan itu bagikan talenta untuk digandakan. Tapi yang lain gandakan yang satu ini kubur dia punya talenta. Lalu Tuhan datang dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Matius 12. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai-berai. Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Satu hari nanti semua yang tidak berguna dalam gereja ini harus dicampakkan di dalam neraka yang menyala-nyala. Semoga saudara tidak termasuk di sana. Tapi perhatikan Matius 12:30. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Berarti tidak ada orang, saya tidak lawan Yesus tapi juga tidak berkawan dengan Yesus. Tidak bisa, ya kan? Kalau kamu tidak bersama dengan aku, berarti kamu lawan aku. Tidak ada posisi netral. Jadi semua orang yang tidak percaya Yesus sebenarnya adalah musuh dari Yesus. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku? Kalau kita menginjili kan kita mengumpulkan ya. Tapi kalau saudara tidak ikut mengumpulkan, sama dengan saudara hanya bikin kacau saja ya, hanya bikin tambah rusak. Jadi kalau saudara dalam gereja tapi tidak melayani, saudara hanya bikin tambah rusak. Saudara di dalam Tuhan tidak berguna apa-apa, saudara bikin rusak pekerjaan Tuhan. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa orang Kristen yang tidak berguna sebetulnya bukan hanya tidak berguna, tapi bahkan merugikan. Merugikan kerajaan. Poin B, ini menunjukkan bahwa dengan menjadi orang Kristen, seseorang harus mengalami kemajuan dalam kebergunaan.
Orang Kristen yang tidak melayani jelas tidak mengalami kemajuan dalam kebergunaan. Harus makin hari makin berguna. Matius 3. Tetapi waktu itu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah dia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ini kata yang pembaptisnya. "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kamu. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar-akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, yang tidak berguna, yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Kalau sudah tidak berguna, sudah ditebang." Lukas 13. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi dia tidak menemukan. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Tidak ada guna dia hidup. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebang." Kita ini di gereja sama seperti pohon ara. Saya ini sebagai pengurus, kalau saya lihat ada yang tidak berguna, saya berusaha supaya rawat dia lagi, kasih pupuk lagi. Kalau memang tidak mau berbuat, oh ya Tuhan tebang. Ya. Apakah saudara bertumbuh dalam kebergunaan untuk pekerjaan Tuhan? Kalau sejak saudara percaya Yesus lalu saudara hanya diam-diam dan tidak berguna sampai hari ini, saudara mesti renungkan dengan serius. Kenapa saudara mesti jadi orang Kristen? Maka saya harap bahwa saudara pulang dan renungkan bahwa saya mesti berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dari hari ke hari bertumbuh dalam kebergunaan. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ada pertanyaan? Ya. Halaman 4 dalam Efesus 4 ayat 11 dengan dibanding dengan Ibrani 12. Ya. Dalam gereja ada warga putih yang digunakan. Jadi gereja ini dibawa mengajar dan juga politik. Apakah pertanyaan pertama apakah kembali ada politik? Kemudian kalau yang politik itu kondisi gereja itu kalau kita perhatikan sekarang yang dikatakan ketua majelis misalnya ada beberapa yang dalam gereja. Apa itu disebut ketua majelis jemaat? Ya, kalau pemimpin artinya ya bisa saja kita menyebut dia bersifat tunggal, yaitu seorang ketua majelis, bisa dianggap sebagai pemimpin. Tapi bisa juga disebut sebagai pemimpin-pemimpin. Itu artinya jamak, artinya satu tim pelayanan atau satu tim kependetaan yang bertugas melayani di sini. Jadi misalnya begini, kalau mau menunjuk tunggal, maka di gereja ini saya adalah pemimpin. Tapi kalau jamak berarti saya bersama dengan semua penginjil. Itu adalah pemimpin-pemimpin. Ya, bersama-sama, itu jamak. Tapi kalau secara tunggal, ya berarti ketua majelis atau pendetanya. Karena menjadi pendeta juga tidak berarti menjadi pemimpin ya. Kalau ada ketua majelis lagi di atas. Terus yang pertama tadi apa? Apakah pemimpin namanya kepala? Idealnya begitu. Jadi seorang gembala ya dia yang pimpin domba-domba. Jadi kalau seorang pemimpin ya sama saya. Tapi pemimpin itu lebih menunjuk kepada masalah otoritas, jabatan. Sedangkan gembala itu lebih menunjuk kepada bernuansa fungsinya, pelayanannya yang
memberi makan, menuntun, merawat dan sebagainya. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada kita akhiri kelas kita sampai di sini.